Ivan Mitri. Sumber seorang vegetarian. Aspek terakhir ini menjadi arena perjuangan. Dalam relasi Pukul romantis, 9 saat itu, Warnanya hijau dan kataku emas. dengan suara yang kenapa mereka membuat belum sengit. jatuh? Jadi, buatlah musik meski tak ada seorang pun yang mendengar. Bab 10. Jalan sekolah. Bayangkan ini, jalan kaki setiap hari pulang pergi sejauh kurang lebih 10 km. Seluruhnya melalui jalan setapak, menerobos belukar, menyusuri pematang-pematang sawah, meniti jembatan bambu, memanjat dan melompati pagar-pagar kebun, melintasi hutan, 2 kali memandang lereng gunung setinggi 100 meter pada kemiringan 40 sampai 60 derajat. Nah, apakah Anda percaya kalau yang melakukan lintas pedalaman, cross country, di medan yang tak mulus itu sangat licin dan berlumpur, serta penuh lintah pacet di musim hujan, atau sangat lembab dengan udara tipis serta bahaya diserang lebah hutan di musim kemarau, adalah segerombolan kanak-kanak usia 6 sampai 12 tahun, 6 hari dalam seminggu. Ya, ada 21 orang anak dari dusun kecil Galung-Galung di lereng puncak Gunung Patenugang, 1.200 meter di atas permukaan laut, dalam kawasan Taman Nasional Bulu Saraung di Provinsi Sulawesi Selatan, yang melakukan perjalanan tersebut karena tidak ada sekolah di dusun mereka. Ada beberapa sekolah di beberapa desa sekitar, tetapi yang terdekat adalah sekolah dasar SD Negeri Dusun Bulu-Bulu, Desa Tompo Bulu, desa tetangganya yang berjarak garis lurus sekitar 5 km ke arah laut barat. Tetapi Anda akan salah kira jika membayangkan anak-anak itu menempuh perjalanan mereka dengan susah payah dan keluh kesah. Tidak, mereka menjalaninya setiap hari justru dengan sukacita dan candaria. Mereka selalu berjalan berombongan, beriring-iring sambil bermain sepanjang jalan. Sesekali mereka singgah di beberapa titik tertentu untuk bermain-main di dataran yang lebih landai, atau memanjat pohon-pohon buah di pinggiran hutan, atau terjun mandi ke sungai bening di tengah hutan. Semua mereka lakukan tanpa rasa capek sama sekali. Anak-anak yang sedang tumbuh ini sepertinya tak pernah kehabisan tenaga. Padahal mereka semuanya hanya sarapan ala kadarnya ketika berangkat dari rumah pada dini hari. Ketika di sekolah di Bulu-Bulu, mereka biasanya hanya jajan makanan ringan ala kadarnya. Mereka baru makan siang setelah pulang dan tiba kembali di Galung-Galung sekitar jam 1 atau 2:30 hari. Bahkan ada beberapa orang yang baru tiba kembali di rumah pada sore hari, sekitar jam 4 atau 5 petang, karena ikut dulu kelas mengaji Al-Quran di Masjid Bulu-Bulu yang dimulai setiap jam 2 siang. Adakah sekolah sedemikian penting dan menentukan bagi kehidupan mereka, sehingga harus berjalan kaki sejauh itu menempuh medan yang tidak mudah selama paling tidak 6 tahun? Hampir semua orang dewasa yang ada di sana adalah tamatan atau lulusan SD Negeri Bulu-Bulu, atau paling tidak pernah bersekolah di sekolah tersebut. Hampir semuanya mengaku bahwa kehadiran sekolah itu sangat berguna bagi mereka. Setidak-tidaknya telah membuat mereka bisa membaca dan menulis, tidak menjadi orang yang buta aksara sama sekali. Tetapi apakah sekolah memang begitu menentukan hidup mereka? Hampir semua orang di sana, baik anak-anak maupun orang dewasa, terpana sejenak mendengar pernyataan ini. Reaksi spontan mereka nyaris sama saja. Umumnya, mereka saling menatap satu sama lain, kemudian menatap balik kepada si penanya tanpa kata-kata, lalu senyum-senyum di kulum. Anak-anak lebih suka cekikikan dan akhirnya bersama-sama meledakkan tawa panjang yang sedemikian lepas.
Ya, tak ada jawaban langsung. Nampaknya mereka memang merasa tidaklah perlu menjawabnya langsung. Dalam hati mereka mungkin justru mengerutu dan pikir pertanyaan itu terlalu aneh atau bahkan terlalu bodoh. Bukankah jawabannya sudah terlalu jelas dalam kenyataan keseharian mereka yang dapat disaksikan sedemikian kasat mata dan gamblang oleh siapa saja? Ya, kehidupan mereka sudah sejak dulu memang sudah sedemikian adanya. Tak banyak perubahan yang berarti. Mereka masih tetap sebagai petani tradisional, peternak skala kecil, dan peramu hasil hutan yang tak banyak berbeda dengan para leluhur mereka. Sementara itu, ketiadaan prasarana saluran pengairan sawah-sawah mereka, atau masalah makin langkanya benih padi, palawija, dan sayuran yang biasa mereka tanam selama ini, atau soal ketiadaan peralatan sederhana untuk membantu mereka mempermudah memecah biji-biji kemiri, mengupas biji-biji kopi, memeras niran aren, dan menyaring madu lebah hutan, atau cara tepat guna melawan hama tanaman coklat dan vanili. Semuanya belum juga terpecahkan selama puluhan tahun. Ya, tak banyak yang benar-benar berubah dalam hidup mereka. Meski 3 generasi terakhir mereka sudah mengenal sekolah. Bahkan ada cukup banyak yang sudah mengecap pendidikan tinggi sampai tingkat universitas di Makassar dan di kota-kota lain. Generasi termuda mereka saat ini nisbi sudah tidak ada yang tidak pernah bersekolah lagi. Malah sejak 4 tahun terakhir pun sudah ada taman kanak-kanak di sana. Ya, sekolah mungkin memang tidak perlu mengubah itu semua. Tetapi kalau ternyata sekolah juga selama ini pun tak mampu membantu mereka memecahkan banyak masalah yang sudah menghantui mereka selama puluhan tahun. Nah, lantas apa guna mereka bersekolah? Lebih sebagai batu loncatan untuk mengubah nasib, untuk tidak menjadi petani lagi seperti orang tua dan moyang mereka, untuk kemudian pergi ke kota-kota dan tidak lagi menjadi orang desa. Sungguh saya tak paham mengapa menjadi petani dan hidup di desa dianggap sesuatu yang perlu dihindari, bahkan disesali. Pertanyaan ini berujar dari seorang anak muda di sana. Dia juga tamatan SD Bulu-Bulu, bahkan sempat melanjutkan sekolah ke kota Makassar dan menyelesaikan sekolah teknik menengah STM jurusan teknik elektro. Sekarang dia kembali ke Tompo Bulu, menjalani hidup sebagai petani, sesuatu yang nyaris tak ada hubungannya sama sekali dengan, bahkan cenderung ditampik dan ditiadakan oleh semua orang yang pernah dipelajarinya di sekolah, sejak SD sampai STM. Mungkin karena itu, seorang anak muda lainnya di desa itu bahkan sudah memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolahnya segera setelah tamat SD Bulu-Bulu. Ketika ditanya mengapa, anak muda yang masih belasan tahun itu menjawab dengan kematangan seorang lelaki dewasa. Jika pada akhirnya nanti toh saya akan tetap jadi petani juga, meski sudah bersekolah tinggi-tinggi dan jauh-jauh di sekolah, mengapa saya tidak mulai saja sejak sekarang? Para pakar, pembuat kebijakan, juga para perencana pendidikan negeri ini, apakah kalian mendengarnya? Tompo Bulu, 17 Agustus 2006. Bab 11. Sekolah itu candu. Ketika seorang anak berbakat dipecat dari sekolahnya, justru gara-gara dia mencoba membuktikan bakatnya dengan cara mencari tahu lewat atau penelitian yang dirancang dan dilakukannya sendiri tentang pandangan kaum remaja sebayanya mengenai kehidupan seksual. Banyak orang merasa aneh dan bingung campur aduk. Loh, kok dipecat? Ketika anak berbakat itu selesai SMA dan ternyata tak lulus ujian saringan masuk ke beberapa perguruan tinggi terkemuka, bahkan ditolak terang-terangan oleh beberapa perguruan tinggi lainnya,
Justru sebelum ia diberi kesempatan sama sekali untuk mengikuti ujian saringan masuk, banyak orang makin tidak mengerti saja. Bisa-bisanya, bagaimana sih? Ketika anak berbakat itu sekali lagi membuktikan kemampuannya dengan tampil secara meyakinkan sebagai seorang panelis dalam suatu diskusi masalah kehidupan remaja di satu perguruan tinggi yang ironisnya justru pernah menolaknya, bahkan cukup mampu mengimbangi para panelis lain yang terdiri dari para sarjana dan peneliti senior. Banyak orang pun seperti mendapat alasan untuk mengesah ramai-ramai. Nah, kan? Ketika anak berbakat itu dengan nada frustasi menyatakan diri tak mau bersekolah lagi, bahwa sekolah ternyata tak memberinya banyak hal yang didambakannya sebagai seorang anak yang memiliki rasa keingintahuan yang besar. Dan karena itu, ia merasa lebih baik segera bekerja saja dan berhenti sekolah. Banyak orang lantas mengeluh dan ikut mengelus dada. Ya, kasihan apa boleh buat. Ketika anak berbakat itu kemudian ternyata tidak benar-benar berhenti bersekolah karena ayahnya yang seorang kepala sekolah tidak merelakannya, dan karena seorang rektor dari satu perguruan tinggi terkenal menjadi tertarik dan bersedia menerimanya sebagai mahasiswa tanpa perlu mengikuti ujian saringan masuk. Banyak orang lantas serentak menarik nafas lega. Nah, gitu dong. Maka suatu penyelesaian pun dicapai. Lalu suasana pun menjadi reda dengan sendirinya. Orang-orang kembali tenang dan pelan-pelan nama Eko Sulistyo pun surut dari arus pemberitaan dan pembicaraan umum. Habis apalagi? Ya, apalagi? Tapi sebentar, cobalah perhatikan ini. Sekolah disesali karena memecat atau menampik Eko. Itu dia anggap keliru atau bahkan ada yang mencapnya tidak mendidik sama sekali. Namun tak banyak dipertanyakan mengapa sekolah sampai melakukan hal yang bahkan bertentangan dengan hakikat keberadaannya sendiri sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya menyalurkan bakat dan semangat keingintahuan seseorang. Dengan kata lain, sekolah sudah terlalu sering disesali, tapi pada saat bersamaan sekaligus juga amat didambakan. Ia boleh berbuat salah, tapi ia harus tetap ada dan dibutuhkan, atau lebih tepatnya dituntut untuk tetap menerima setiap orang sebagai warganya. Ini tak menunjukkan hal lain kecuali adanya ketidakberdayaan menghadapi kepelikan suatu sistem yang telah sedemikian mapan dan berkuasa, tapi sekaligus menjadi ungkapan penghargaan yang berlebihan tinggi pada keberadaan lembaga yang mewakili sistem tersebut. Ini memang suatu fenomena yang sudah sangat jamak. Tak heran jika jawaban yang akan kita dengar dari kebanyakan orang adalah jawaban orang kebanyakan. Bukankah seorang anak berbakat seperti Eko memang tempatnya yang pantas adalah di sekolah? Kalau perlu, di sekolah terbaik. Jangankan anak berbakat seperti Eko, bahkan anak yang sama sekali tak pernah memperlihatkan tanda-tanda berbakat sekalipun akan segera meresahkan para orang tua, kaum kerabat, dan seluruh sanak saudara, bahkan juga para tetangga dan masyarakat luas, jika ia sampai dipecat atau ditolak diterima di suatu sekolah. Alasannya pun galib, bukankah setiap orang, apalagi kalau ternyata ia memang seorang anak berbakat, berhak mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah. Bukankah itu dijamin dan menjadi amanah konstitusi semua negara dan bangsa yang beradab dan berbudaya? Walhasil, sekolah tetap berjaya dan akan selalu benar dan atau dibenarkan. Para guru dan para penjabat resmi pendidikan dengan segala macam aturan yang mereka bikin dalam sistem pengelolaan sekolah bisa saja salah, tapi sekolah itu sendiri sebagai suatu sistem dan lembaga masyarakat
Tidak. Karena itu, sekolah tetap merupakan pilihan terbaik dan keharusan bagi seorang anak berbakat seperti Eko. Perhatikan saja, orang-orang merasa bersyukur dan menganggap permasalahan beres ketika anak itu diterima di satu perguruan tinggi dan akhirnya benar-benar menjadi seorang mahasiswa. Orang pun tak lagi bersemangat mempersoalkan mengapa anak itu tak taat asas dengan ucapannya semula bahwa ia tidak akan bersekolah lagi dan merasa lebih baik segera bekerja saja. Tak dipertanyakan lagi mengapa anak itu tetap saja ngotot mau ikut ujian saringan masuk ke beberapa perguruan tinggi, meskipun banyak yang jelas-jelas menyatakan akan menolaknya. Anak semuda Eko kan masih labil. Inilah jawaban umum yang paling sering diajukan, sekaligus kata simpul akhir untuk menutup, tepatnya menghindari perdebatan. Dan jawaban secara gampangan seperti ini memang sering terbukti paling ampuh untuk membungkam pertanyaan-pertanyaan kritis lebih lanjut. Maka pun tidak diperkarakan lagi. Apakah memang benar lebih baik bagi anak itu jika ia terus bersekolah? Apakah justru tak lebih baik baginya kalau ia bekerja saja? Bukankah dengan bekerja, ia justru bisa belajar lebih banyak hal yang bermanfaat tentang realitas kehidupan yang sesungguhnya? Bukankah dengan bekerja, ia justru bisa lebih cepat bersikap mandiri dan dewasa? Bukankah itu menjadi salah satu tujuan akhir dari proses pendidikan sendiri? Dan itu berarti bahwa ia sesungguhnya tetap bersekolah juga. Nah, gejala apa semua ini? Repotnya, justru pertanyaan menggugat secara kritis seperti ini suka sekali dicap rewel dan nyinyir. Masih untung kalau tidak dituduh sableng. Soalnya, dalam suatu tatanan sistem nilai yang sudah berurat akar, yang selalu disarati oleh sejuta keharusan bertentangan rasa dan hormat pada tradisi, dengan keluasan terselubungnya yang menumpulkan daya nalar dan wawasan alternatif. Jawaban yang tegar memang sulit diharapkan. Kalaupun ada, yang tampil kemudian pada akhirnya sering dipaksa untuk melakukan pembenaran terhadap segala yang sudah ada dan mapan. Sekolah, seperti juga banyak lembaga kemasyarakatan kita yang sudah sedemikian rupa mentradisi, memang telah mendarah daging dan nyaris menjadi segala-galanya, merasuk ke dalam jiwa dan pikiran, lalu menghambur jadi satu dengan citra keberadaan, menjadi jati diri kita sendiri. Mengusik-musiknya akan segera dirasakan dan diartikan sebagai mengusik-musik diri sendiri. Lalu irasionalitas pun, bicara dan mitos pun tumbuh subur tak terelakkan. Sekolah memang telah terinternalisasikan sedemikian rupa dalam seluruh bagian kehidupan keseharian kita, melalui suatu proses sejarah yang panjang dan lama, yang sedemikian berpengaruh terhadap kehidupan perseorangan dan perkauman kita, menjadi suatu imperatif budaya, semacam gejala ketaksadaran kolektif. Sehingga setiap orang merasa kehilangan sesuatu yang teramat sangat bermakna bagi diri dan hidupnya, kehilangan peluang dan hak jika ia gagal atau terputus di tengah jalan dalam mencapai suatu tingkatan sekolah tertentu. Apalagi kalau lembaga sekolah sendiri yang terang-terangan menyatakan menolak, menampik dan menyisihkannya. Orang yang merasa seperti itu akan juga merasa terpaksa dan dipaksa menerima dua kenyataan pahit sekaligus. Masyarakat akan mencapnya gagal dan lama-kelamaan dia pun akan merasa dirinya memang telah benar-benar gagal dan sia-sia. Jadi, sekolah jualah yang benar dan kuasa, tak pernah salah dan tak pernah kalah. Adapun yang salah dan memang selalu dipersalahkan adalah mereka yang justru gagal menjalaninya, yang ditolak olehnya. Merekalah senyata-nyatanya orang-orang yang kalah. Sekolah memang sudah jadi candu, Eko.
Tegal Parang 15 Agustus 1982. Bab 12. Selamat tinggal sekolah. Barisan antri itu memanjang sampai ratusan meter. Ratusan anak muda, gadis, dan perjaka berdiri berjam-jam dengan tertib di sana, tak menghiraukan sengatan terik matahari dan udara lembab yang menggerahkan. Beberapa orang sampai terjatuh pingsan. Beberapa petugas khusus segera memandunya ke tempat teduh, mengeluarkannya dari barisan, dan barisan panjang itu kembali seperti semula, tak buyar. Inilah pemandangan yang makin sering dijumpai selama beberapa tahun belakangan di banyak kota besar di Indonesia, mulai dari Medan di barat sampai Ambon dan Jayapura di timur. Konon, ada yang sengaja datang dari pelosok yang jauh dari kota-kota tersebut, khusus memang untuk menjadi bagian dari barisan antrian panjang itu. Di Jakarta, malah ada yang benar-benar nekat meninggalkan kuliahnya di satu perguruan tinggi swasta dan memilih untuk masuk barisan antrean panjang itu. Apakah gerangan yang membuat ratusan anak-anak muda itu sedemikian bersemangat, bahkan seperti kerasukan? Stasiun-stasiun televisi nasional yang hampir semua acaranya selama ini sebenarnya hanyalah jiplakan picisan atau tiruan murahan dari banyak acara laris manis di televisi-televisi luar negeri, terutama di negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat yang memulai wabah baru ini. Satu stasiun memulainya dan berhasil. Stasiun-stasiun lain pun meniru-nirunya pula, tentu saja dengan nama lain dan 1-2 hal yang menampilkan ciri khas masing-masing, namun sebenarnya sama saja pada hakikinya. Demikianlah, hampir semua stasiun televisi nasional kini memiliki acara khusus yang menjanjikan kepada anak-anak muda negeri ini untuk menjadi bintang televisi dengan cara yang nisbi jauh lebih mudah, tidak lagi memerlukan berbagai persyaratan resmi seperti sebelumnya. Siapapun boleh mendaftar, asal mau punya sedikit nyali untuk cukup nekat, hanya diwawancarai ala kadarnya, diuji dan dilatih sedikit kemampuan olah suaranya, diajari sedikit pula tata cara tampil di depan kamera, maka simsalabim, jadilah. Pokoknya inilah jalan pintas untuk menjadi pesohor atau selebriti, menjadi bintang pujaan, atau idol yang dalam bahasa aslinya sebenarnya juga berarti berhala dari jutaan orang di seluruh negeri. Bergelimang kemasyhuran dan tentu saja bayaran yang menggiurkan. Ini benar-benar peluang bagi anak-anak muda itu untuk mewujudkan pameo populer di kalangan mereka. Muda terkenal, tua kaya raya, mati masuk surga. Bukan hanya anak-anak muda itu yang bersemangat. Para kerabat, kawan terdekat, dan handai tolan, semuanya mengerahkan diri secara sukarela untuk mendukung dengan memberi suara melalui layanan pesan singkat dari telepon genggam mereka masing-masing. Konon, ada orang tuanya sampai menjual sawah atau kerbau mereka segala untuk membiayai anaknya ikut dalam lomba menjadi bintang ini. Bahkan, koran-koran memberitakan ada bupati di Kalimantan dan wali kota di Jawa Tengah yang sampai memerintahkan sebanyak mungkin warganya mengirim SMS mendukung calon bintang yang berasal dari daerah mereka. Meski belum terlalu jelas benar, namun kabar-kabar angin menyebutkan bahwa wali kota yang di Jawa Tengah itu malah mendanai pembelian pulsa telepon genggam warganya agar mereka dapat mengirimkan SMS sebanyak mungkin. Benar-benar luar biasa. Justru pada saat statistik nasional menunjukkan semua kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menyediakan anggaran belanja untuk sektor pendidikan masih jauh di bawah proporsi yang dianggap selayaknya, atau 25% atau sekurang-kurangnya 15% menurut ukuran konvensi internasional.
Dari lebih 300 kabupaten dan kota di seantero negeri ini, anggaran pendapatan dan belanja daerah mereka masing-masing untuk sektor pendidikan masih rata di bawah 12%. Ini benar-benar negeri fantasi. Ada politisi, pensiunan jenderal, dan panglima, penjabat tinggi, bahkan presidennya pernah ikut bernyanyi meramaikan gemerlapnya pentas acara anak-anak muda yang berlomba menjadi bintang televisi tersebut. Sponsor iklan mengalir, juga berbagai paket hadiah yang menggiurkan. Porsi berita-berita hiburan yang meliput mereka semakin banyak dan semakin menempati jam-jam siaran terbaik atau prime time hampir semua stasiun televisi. Di luar studio, acara-acara promosi berlangsung gebiar-gebiar di hampir semua kota besar. Gadis-gadis cantik pun menari-nari. Para perjaka tampan berjingkrak-jingkrak dan seluruh negeri berpesta. Sementara itu, beberapa anak muda lain nyaris luput dari pemberitaan. Media massa hanya memberinya beberapa menit singkat saja untuk diberitakan. Itu pun bukan pada jam-jam siaran terbaik. Tak ada pesta gebiar-gebiar, panggung gemerlap, apalagi banjir hadiah-hadiah yang menggiurkan. Anak-anak muda itu datang dari beberapa sekolah di seluruh Indonesia dan baru saja berhasil meraih beberapa gelar juara dalam Olimpiade Matematika dan Fisika tingkat dunia. Tak ada berita bupati, wali kota, atau bahkan gubernur dan menteri yang ikut menyambut kepulangan mereka yang sepi-sepi saja di bandara udara. Inikah yang bisa menjelaskan mengapa keadaan sistem pendidikan nasional kita kian lama kian terpuruk saja. Pada dasawarsa 1960-an dan 1970-an, sistem dan mutu pendidikan di negeri ini masih sempat menjadi rujukan oleh banyak negara jiran. Kini, sistem pendidikan nasional negara-negara tetangga itu melejit maju jauh melampaui Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa tidak terlalu tepat membandingkan Indonesia dengan beberapa negara jiran tersebut. Jumlah penduduk dan luas wilayah negeri ini terlalu jauh lebih besar dibanding semua negara tetangga itu, sehingga beban pembiayaan dan pembagian peruntukan belanja negara per kapita untuk semua bidang kesejahteraan sosial jelas akan menjadi jauh lebih kecil dibanding mereka. Dengan pendapatan negara sebesar apapun, selalu akan menjadi kecil jumlahnya jika kemudian harus dibagi dengan jumlah besar penduduk negeri ini. Tetapi, apakah memang benar demikian? Negeri ini sebenarnya sanggah pendapat yang lain, tak perlu kekurangan biaya untuk belanja kesejahteraan sosial warganya. Masalahnya adalah bahwa terlalu banyak pendapatan negara selama ini memang tidak diperuntukkan untuk itu. Dan ini dia, korupsi yang sudah merasuk ke semua tingkatan dan bidang kehidupan bermasyarakat. Sampai tahun 2006, Indonesia terus tercatat sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Kalau semua uang negara yang dikorupsi selama 30-40 tahun terakhir ini digunakan untuk belanja pendidikan nasional, mungkin sudah lama anak-anak negeri ini bisa menikmati sekolah gratis, paling tidak pada tingkat pendidikan dasar wajib 9 tahun. Ambil contoh satu kasus korupsi saja, yakni skandal terbesar dan paling memalukan, penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia, BLBI, yang mencapai jumlah 668 triliun rupiah. Kalau dibagi dengan jumlah total anak usia pendidikan dasar wajib 9 tahun, sekitar 48,2 juta jiwa, menurut statistik 2005, maka tiap anak bisa memperoleh beasiswa gratis rata-rata 13,8 juta rupiah per anak. Ini baru dari satu kasus korupsi saja. Jadi, masalahnya memang bukan pada soal ketersediaan biaya, tetapi lebih pada pengelolaan dan kebijakan peruntukan biaya yang sebenarnya mungkin dan dapat tersedia.
Perilaku korupsi di kalangan politisi dan birokrat kita selama ini memang sungguh memalukan. Mereka tidak lagi dikendalikan oleh etik dan harga diri, tetapi lebih oleh nafsu kesenangan berlebihan, hedonisme. Jika perlu dengan jalan pintas yang tak perlu sembunyi-sembunyi lagi. Maka kalau anak-anak mudanya pun kemudian cenderung lebih suka memilih jalan pintas untuk mencapai ketenaran dan kejayaan, janganlah terlalu diherankan. Para orang tua dan pemimpin mereka telah memberi suri teladannya. Ada banyak orang yang sekolahnya gagal dan tidak punya gelar apa-apa, malah jadi kaya raya, tokoh, dan pesohor yang selalu diliput media massa. Untuk apa ikut-ikutan anak-anak berkacamata pantat botol itu, yang meski piawai memetakan bintang-bintang di langit, tapi diri mereka sendiri tak pernah bisa jadi bintang gemerlap dalam kehidupan nyata. Selamat tinggal sekolah. Tausapu 10 November 2005. Bab 13. Sekolah sudah mati. Sesuatu dikatakan sudah mati kalau ia tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Orang mati adalah orang yang tak lagi berfungsi sebagai orang. Kota mati adalah kota yang tak lagi berfungsi sebagai kota. Lampu mati adalah lampu yang tak lagi berfungsi sebagai lampu, dan seterusnya. Lah, kalau sekolah? Sebelum menjawab pertanyaan itu, mestinya perlu jelas lebih dahulu apa sebenarnya fungsi sekolah. Ada banyak rumusan tentang fungsi sekolah dalam khasanah kepustakaan ilmu sosial pada umumnya dan ilmu pendidikan pada khususnya. Namun, semua rumusan itu sebenarnya dapat diringkas dalam apa yang disebut oleh seorang pakar psikologi pendidikan, Benjamin Bloom, bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan pada dasarnya berfungsi menggarap 3 wilayah kepribadian manusia yang disebutnya sebagai taksonomi pendidikan, membentuk watak dan sikap, mengembangkan pengetahuan, serta melatih keterampilan. Rumusan Bloom itu berlaku semesta. Apapun istilahnya, semua orang akan menjawab sama. Sekolah bertugas mendidik manusia untuk berwatak, berpengetahuan, dan berketerampilan. Pokoknya, sekolah bertugas membentuk seseorang untuk menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya, yang seutuhnya, karena 3 mantra pokok itulah: watak, pengetahuan, dan keterampilan, yang menjadi mantra khas kemanusiaan yang membedakan pribadi seseorang manusia dengan makhluk lainnya. Lantas, bagaimana kenyataannya? Di zaman bahula, mungkin memang sekolah pernah memainkan peran sedemikian penting untuk menentukan nasib seorang anak manusia. Apakah ia akan atau tidak menjadi makhluk yang dapat disebut sebagai seorang manusia? Tapi sekarang, cobalah hitung-hitung sendiri. Berapa besar sebenarnya watak dan sikap atau kepribadian manusia modern saat ini dibentuk oleh lembaga yang namanya sekolah. Orang-orang besar dan berkepribadian agung sepanjang sejarah di masa lalu dibentuk oleh sekolah atau bukan? Jika sekarang banyak orang berwatak dan bersikap setengah manusia, seperempat binatang, dan seperempat setan, apakah juga hasil bentukan sekolah atau bukan? Kalau iya, lantas apa makna dan fungsi sekolah yang semakin banyak kita bangun serta para sarjana yang semakin banyak kita luluskan dari sekolah? Kalau tidak, dengan alasan bahwa hal itu lebih sebagai hasil bentukan lembaga-lembaga masyarakat modern yang lain, terutama media massa, lantas apalagi fungsi yang harus dijalankan sekolah? Berupaya membendung semua dampak negatif lembaga bukan sekolah tersebut. Akan seberapa kuat? Berapa banyak waktu yang dihabiskan oleh anak sekolah saat ini di dalam kelas, di perpustakaan atau di laboratorium, dibandingkan dengan waktu mereka untuk menonton televisi, membaca majalah dan surat kabar, mendengar radio, atau mengunjungi bioskop dan diskotik. Kalau anak-anak sekolah sekarang berkelahi tawuran di jalan-jalan raya, menghisap ganja,
iseng-iseng jadi perek atau kumpul kebo, menghamburkan cat semprot untuk menulis grafiti serem-serem di taman-taman, aspal jalanan, pagar-pagar gedung, di WC, apakah itu masih tanggung jawab sekolah? Ataukah sekedar dosa asal para redaktur majalah pop dan sutradara film remaja picisan? Kalau banyak sarjana lulusan sekolah tertinggi sekarang lantas larut dalam koruptor dan tukang peras rakyat kecil, itu salah siapa lagi? Terus, cobalah reka-reka sendiri. Berapa banyak sebenarnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh anak sekolah saat ini yang memang benar-benar diberikan oleh lembaga yang namanya sekolah? Berapa banyak temuan-temuan ilmiah dan teknologi terbaru dihasilkan oleh lembaga sekolah dibanding yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga penelitian militer dan perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Mereka semua memang lulusan sekolah juga. Tapi bagaimana dengan soal dampaknya yang semakin memacu nafsu serakah untuk menguasai dunia dengan perlombaan senjata dan menguras sumber daya alam yang merusak lingkungan hidup? Apakah pikiran makin pintar, makin kaya, makin berkuasa adalah juga paradigma nilai moral dan etika ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah kini? Kalau memang ya, lantas apa kaitannya dengan tujuan pembentukan watak kemanusiaan luhur yang digembar-gemborkan dalam setiap wejangan dan nasihat para guru di sekolah? Kalau tidak, lantas apa sebenarnya yang diajarkan di sekolah? Ilmu pengetahuan atau sekedar rubrik informasi sebaiknya Anda tahu? Akhirnya, cobalah kira-kira sendiri. Berapa bagian sebenarnya keterampilan yang dipunyai oleh para lulusan sekolah saat ini benar-benar diperolehnya dari lembaga yang namanya sekolah? Berapa banyak lulusan sekolah yang dapat diterima langsung bekerja di pabrik-pabrik atau kantor-kantor tanpa harus menjalani proses percobaan atau latihan kerja prajabatan terlebih dahulu? Kecuali jika ia memang anak penjabat atau pengusaha dan punya koneksi. Apakah pelajaran latihan keterampilan di sekolah memang sekedar dimaksudkan sebagai pelengkap dan embel-embel saja demi memenuhi ketentuan kurikulum resmi yang berlaku? Kalau ya, lantas buat apa semua bengkel dan laboratorium sekolah yang mahal-mahal itu? Kalau tidak, lantas mengapa banyak sarjana ekonomi bekerja jadi guru bahasa, sarjana keguruan jadi kasir, sarjana ilmu agama jadi juru tulis, sarjana hukum jadi pedagang, sarjana sastra jadi manajer pabrik, lulusan sekolah seni jadi atlet, lulusan sekolah olahraga jadi artis, lulusan sekolah pertanian jadi wartawan, lulusan sekolah teknik jadi birokrat? Kalau ternyata Anda menemukan bahwa semua atau sebagian besar jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas adalah iya, maka sebenarnya memang sekolah tidak berfungsi lagi sebagaimana mestinya, alias sudah mati. Ya, sekolah memang sudah mati. Anda boleh-boleh saja tidak setuju dengan Friedrich Wilhelm Nietzsche yang pernah berteriak, Tuhan sudah mati. Anda boleh menyumpah dan bilang orang Prusia itu memang gila, sinting, frustasi, kena penyakit ayan, sipilis, atau geger otak sekalipun. Soalnya, barangkali memang sulit memahami jalan pikirannya yang memang sangat spekulatif sebagaimana banyak pemikiran filsafat pada umumnya. Tapi, Anda tak bisa sembarangan menuduh orang yang namanya Everett Reimer, karena orang ini memang tidak bicara dalam bahasa filsafat yang serba metafisis dan kontemplatif. Sebaliknya, dia bicara dalam bahasa perampatan atau generalisasi ilmiah yang sangat dingin dengan dukungan data hasil penelitian yang absah menurut kaidah-kaidah ilmiah yang lazim dan diakui, antara lain data dari lembaga dunia yang paling berwenang seperti UNESCO. Dan berdasarkan semua data itulah, Reimer tiba pada jawaban ya terhadap pertanyaan-pertanyaan di atas, lalu menyimpulkan sekolah sudah mati.
Tetapi kalau Anda tetap tak tega mematikan lembaga yang telah ikut membesarkan Anda itu, atau kalau ternyata memang Anda menemukan dan mampu membuktikan bahwa jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan di atas adalah tidak, maka segera Anda akan temukan sendiri betapa banyak inkonsistensi dan kontroversi yang disandang oleh lembaga yang bernama sekolah itu. Bahkan Anda akan menemukan betapa diri Anda sendiri memendam inkonsistensi dan kontroversi tersebut sebagai hasil keluaran sekolah. Dan dalam keadaan serba tanggung seperti itu, paling-paling Anda pada akhirnya juga cuma bisa bilang, absurd. Absurd. Ya, kalau memang tidak atau belum mati, paling tidak sekolah memang sudah jadi absurd dalam dunia modern kita saat ini, yang juga sudah mulai menjadi serba absurd. Ibarat kata Paul Goodman bahwa kita memang bertumbuh dalam zaman yang serba absurd, termasuk seluruh tatanan dan kelembagaan masyarakatnya yang juga serba absurd. Anda pening. Itulah bukti absurditas ini. Selipi 20 Mei 1986. Bab 14. Sekolah dari analogi ke alternatif. Sekolah bukanlah dan tak boleh menjadi menara gading. Begitulah kira-kira maunya seorang filsuf Spanyol, Ortega y Gasset, yang kini menjadi ungkapan populer. Semua orang tahu apa yang dimaksudkannya. Sebagai satu lembaga yang berkait erat dengan hajat hidup orang banyak, dengan impian-impian terbaik bagi masa depan mereka, tentu saja sekolah tak boleh menjadi terasing dan atau mengasingkan diri dengan dan dari kehidupan yang wujud di sekelilingnya. Dalam kata-kata Derek Bobb, mantan rektor Universitas Harvard, sekolah pertama kali harus memenuhi janji atas kontraknya dengan masyarakat. Jadi, apakah sekolah itu? Sekolah mestinya seperti suatu oasis, tulis Jean Bielinski, seorang wartawan lepas dalam salah satu laporannya. Kias ini pun jelas maksudnya, suatu tempat teduh dan sumber air di tengah padang pasir kerontang untuk melepas lelah dan dahaga. Dalam artian ini, Bielinski ingin memaknakan sekolah sebagai suatu tempat di mana orang-orang memuaskan dahaga keingintahuannya, mewujudkan utopia-utopia dan imajinasi kekayaannya, agar tidak mubazir dan sekedar fata morgana. Jika perlu, kata Jim Hirsch, pakar mikrobiologi yang pernah menjabat sebagai dekan mahasiswa di Universitas Rockefeller, sekolah mestinya justru menjadi oasis dalam artian yang sesungguhnya, elitis dan eksklusif untuk mencetak kader-kader terpilih di masa depan bagi kesejahteraan seluruh umat manusia. Jadi suatu antitesis bagi pendidikan massal yang dianjurkan dan dilaksanakan selama ini. Berbau fasis. Mungkin, atau salah-salah tafsiran Bielinski dan Hirsch bisa saja disalah kaprahi dan memang memberi peluang ke arah kerancuan makna dengan kias menara gadingnya Gasset yang dihujat ramai-ramai itu. Arnold Anderson, seorang pakar pendidikan lainnya, mengecam kecenderungan elitisme dan eksklusivisme sekolah semacam itu sebagai kecenderungan parokialisme pendidikan. Maka tampillah Clark Kersh, mantan rektor Universitas California, memberi kiasnya sendiri, sekolah adalah rancangan cetak biru masyarakat masa depan. Maksudnya kurang lebih senada dengan semangat kiasnya Hirsch, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Kersh tegas-tegas menolak elitisme dan eksklusivisme sekolah, persis seperti Anderson, karena sebagai rancangan cetak biru masyarakat masa depan, sekolah mestinya berintegrasi penuh dengan cetakan realitas masyarakat yang ada di masa kini, dalam substansi maupun cara wujudnya. Tegasnya, sekolah adalah suatu model yang dipasangkan atau dimanipulasikan langsung pada kerangka besar sistem kemasyarakatan dalam kekinian dan keanakannya. Kersh
bicara samar-samar agaknya. Bahasanya terkesan terlalu teoritik dan berbau buku teks. Karena itu, mungkin akan lebih mudah memahami kias yang diajukan Julius Kambarage Nyerere, bapak bangsa dan presiden pertama Tanzania yang karismatik itu. Z atau Mbah Nyerere bilang, sekolah itu kebun. Adalah juga Maria Montessori, Frederick Froebel, dan Jean Piaget pernah bilang kias serupa itu. Tapi 3 orang pencetus teori pendidikan ini terlalu khas menekankan maksud mereka pada lembaga prasekolah bagi kanak-kanak. Ki Hajar Dewantara, bapak dan tokoh pendidikan nasional kita, juga menggunakan sebutan yang mirip kiasnya Nyerere, yakni taman dalam artian yang lebih luas, meskipun akhirnya masih tetap terbatas juga pada lembaga pendidikan formal. Nah, Nyerere justru memaksudkan sekolah sebagai kebun dalam artian sesungguhnya. Bagi Nyerere, semua rakyat Tanzania harus menjadikan kebun atau ladang garapan mereka sekaligus sebagai sekolah mereka juga. Jadi, anak-anak Tanzania akan belajar dari pengalaman nyata mereka dalam kehidupan suatu sistem pertanian kolektif nasional. Seperti juga Kurs, Nyerere melihat tanah pertanian, sumber kehidupan utama hampir seluruh rakyat Tanzania, sebagai ajang kehidupan nyata dan karenanya merupakan tempat belajar, baca, sekolah yang paling relevan bagi mereka. Lembaga sekolah formal, karena itu, dalam gagasan dan dalam wujud fisiknya, harus terpasangkan langsung dalam jaringan organisasi sosial dan sistem komunal tanah-tanah pertanian secara menyeluruh. Tapi kesohihan kias Nyerere memang masih perlu pembuktian lebih lanjut karena pada dasarnya masih merupakan suatu eksperimen raksasa yang belum lagi tuntas. Meskipun sudah menunjukkan beberapa cukilan kisah sukses yang menarik dan cakupannya toh masih terbatas pada satu negara saja. Mengapa susah-susah nian? Begini saja, sekolah itu pasar. Ya, memang tak pernah ada rasanya orang yang terang-terangan menyatakan kias begini. Namun, secara tersirat bisa dilacak dalam teori-teori pakar para ekonomi. Yang penting diantaranya, tentu saja, adalah cikal bakalnya ilmu pengetahuan ekonomi modern itu, Adam Smith. Orang Scott inilah yang pernah bilang bahwa seorang keluaran atau baca lulusan sekolah bisa dipersamakan dengan satu skrup, suatu komponen dari roda mesin raksasa yang bernama sistem perekonomian. Alfred Marshall, pemuka aliran teori ekonomi neoklasik, meski kurang suka dengan kiasnya Smith yang dinilainya terlalu deterministik, pada akhirnya toh menampilkan kias yang tak jauh beda, bahwa sumber daya manusia terlatih hasil sekolah adalah salah satu faktor atau fungsi produksi ekonomi yang paling utama dan vital, selain sumber daya alam dan sumber daya modal atau uang. Itulah memang kaidah ekonomi yang paling asas sampai saat ini. Sekolah sebagai wadah atau lembaga penyiapan sumber daya manusia terlatih ke dalam mesin produksi ekonomi, sehingga sekolah pun bisa juga dikiaskan sebagai satu pabrik atau perusahaan pengolah, dituntut memenuhi kaidah-kaidah ekonomi pasar atau market economy tentang permintaan dan penawaran tenaga kerja. Dengan kata lain, sekolah menjadi suatu bagian mekanisme pasar tenaga kerja, dan ini pula yang melahirkan bidang kajian baru dalam keseluruhan kerangka ilmu ekonomi sumber daya atau resources economics, termasuk ilmu ekonomi sumber daya manusia, human resource economics, yakni ekonomi pendidikan atau economics of education. Nah, bukankah dua kata itu, ekonomi dan pendidikan, secara tradisional adalah nama dari sistem induk lembaga pasar dan sekolah? Barangkali memang semua kias tadi hanyalah suatu penamaan saja untuk membantu memudahkan pengertian, sekaligus mewakili perkembangan pemikiran
dan persepsi masyarakat umumnya terhadap keberadaan lembaga sekolah. Meskipun mungkin kias-kias tersebut tidak sepenuhnya mampu menjelaskan hakikat makna lembaga sekolah, namun semuanya tetap absah saja sebagai suatu kias. Jangankan kias-kias yang memang dirumuskan secara serius dan ilmiah seperti itu, bahkan kias yang paling nyeleneh sekalipun tetap absah saja sebagai suatu kias pemikiran. Contohnya, kias yang menyatakan sekolah itu sejenis tuyul. Ya, tuyul, karena inilah jenis makhluk yang antah berantah yang banyak orang mengaku konon pernah melihatnya, bahkan berani sumpah mampus pernah menangkapnya, sehingga mereka percaya seyakin-yakinnya bahwa makhluk itu memang benar-benar ada. Tetapi tak seorang pun bisa membuktikan atau menghadirkannya dalam kenyataan di hadapan mata orang banyak. Mengada-ngada, barangkali, tapi mungkin juga ada benarnya. Bukankah banyak orang, termasuk para pendidik dan pakar pendidikan sendiri, selalu merasa yakin dan paling tahu tentang apa itu sekolah? Padahal, sementara itu, semua orang juga paham bahwa tak satu pun dari pendapat atau pemikiran mereka tentang sekolah yang paling benar mewakili apa sesungguhnya hakikat lembaga tersebut. Lagi pula, seperti juga tuyul, apa sekolah memang tak lebih dari suatu ilusi, semacam obsesi kehidupan kemasyarakatan kita saja. Betapapun kias terakhir ini bisa membantu kita memahami satu hal penting. Begitu banyak orang yang bicara tentang sekolah, bahkan juga sepenuh keyakinan membela keberadaannya. Tetapi ternyata begitu banyak pula perbedaan ragam pengertiannya yang tak bisa disimpulkan secara gampangan. Mana yang paling benar dan absah. Ini menandakan bahwa lembaga sekolah secara substansial hanya bisa dipahami dalam kerangka kontekstualnya. Jika ini tak dipahami secara bijak dan arif, kita akan cenderung terjebak dalam suatu permutlakan pengertian yang dipaksa-paksakan berlaku semesta. Padahal, bukankah sekolah tidak perlu memiliki ukuran serba pasti dan mujarab untuk semua keadaan, waktu, dan tempat yang memang paling berbeda? Jadi, keberadaan lembaga sekolah adalah suatu keabsahan yang nisbi benar. Artinya, ia tetap absah pula untuk diragukan dan digugat. Dan itu artinya upaya mencari suatu alternatif. Dan alternatif juga bisa berarti sesuatu yang amat sangat berbeda. Tidak sekedar memperbaiki, meningkatkan, menyesuaikan, menambal sulam, tapi juga meniadakan, menafikan, mengubah, atau menggantinya sama sekali dengan sesuatu yang benar-benar baru dan membaharu. Kenapa tidak? Patal Senayan 8 Agustus 1984. Epilog, sekolah masa depan. Sekolah? Hanya gumaman satu kata itulah satu-satunya reaksi Sukardal setelah selesai membaca seluruh isi naskah tua yang ada di tangannya. Sambil tercenung, matanya sempat membaca kode nomor klasifikasi pada sampul naskah tua itu. 0987654321. Satu pikiran muncul seketika di benaknya setelah menyalin nomor klasifikasi dan meletakkan kembali naskah tua itu pada tempatnya semula. Sukardal bergegas menuju ke eskalator. 2 menit kemudian, dia sudah berada di lantai 0 gedung Museum Bank Naskah Nasional. Bergegas dia ke ruang 007. Sukardal memasukkan sekeping kartu plastik magnetik ke lubang pintu. Pintu terbuka dan Sukardal langsung masuk menuju ke satu meja lengkap dengan peralatan komputer. Setelah memasukkan kartu plastik magnetiknya sekali lagi ke terminal komputer, dia segera mulai memencet-mencet tombol keyboard. Sambil sesekali menyimak rangkaian informasi yang tampil di layar monitor dalam waktu hanya 3 menit, Sukardal menyelesaikan pekerjaannya di meja komputer tersebut. Dia mencabut kembali kartu magnetiknya dari terminal komputer, segera berdiri dan kemudian bergegas keluar ruangan. Hanya dalam waktu 3 menit saja,
Sukardal sudah menemukan dirinya berada kembali di halaman luar gedung museum. 5 menit kemudian, dia sudah berada dalam gerbong kereta bawah tanah. Hampir sejam berikutnya, Sukardal sudah membuka pintu rumahnya di luar kota. Dan dia langsung saja menuju ke kamar kerja pribadi yang berhubungan langsung dengan kamar tidurnya. Langsung saja, dia duduk di meja komputernya pribadi. Tak lebih dari 1 menit setelah memencet tombol keyboard, apa yang diharapkannya sudah tampil di layar monitor di depannya. Salinan lengkap naskah tua yang tadi dibacanya di gedung Museum Bank Naskah Nasional. Tercenung sejenak, Sukardal menyalakan tombol kabel penghubung antara komputernya dengan satu layar televisi besar di sampingnya. Dalam beberapa saat, jari-jarinya sibuk mengetik dan menggerakkan gerakan pensil elektronik di layar monitor komputer. Beberapa menit kemudian, beberapa rekaman film dan video dokumenter muncul di layar televisi besar di sampingnya. Gambar-gambarnya cukup jelas dan tajam. Sekumpulan anak-anak duduk dalam satu ruangan, semuanya berpakaian seragam. Dia menyimak seorang perempuan setengah baya sedang menjelaskan sesuatu mengenai hama ulat pengerek tangkai jagung. Sukardal sempat nyeletuk. "Hei, kenapa tidak bawa anak-anak itu langsung saja ke ladang jagung?" Dia tahu pernyataannya tak akan terjawab. Maka segera dia memainkan tombol-tombol kotak remote control di tangannya ke arah alat perekam di bawah televisi. Sukardal memilih-milih banyak sekali potongan gambar dari berbagai tempat dan suasana yang berbeda dari rekamannya, termasuk beberapa bagian gambar yang menurutnya aneh atau bahkan lucu. Hampir sejam kemudian, dia merampungkan rekaman-rekaman gambar itu dan mengemas lempengan tipis cakram digital rekamannya. Lalu, kembali dia termangu-mangu sambil masih menatap layar monitor komputer. Tapi, hanya beberapa detik karena dia segera menjangkau pesawat telepon di samping meja. Dia memencet beberapa nomor dan menanti beberapa detik lagi. Satu suara berat menjawab di seberang sana dan Sukardal mulai berbicara. "Halo, selamat sore Profesor." "Ya, saya Sukardal. Saya temukan nama dan alamat Anda dalam daftar pakar di homepage Lembaga Sejarah Kebudayaan. Ya, saya baru saja menemukan satu naskah tua di Museum Bank Naskah Nasional. Tentang sekolah, Prof." "Ya, sekolah. Saya ingin tahu lebih banyak. Mungkin menarik untuk menjadi bahan kajian saya sekarang mengenai lembaga-lembaga masyarakat masa depan lalu. Bagaimana?" "Oh, begitu. Baik, saya akan mulai mengumpulkan semua bahan sejak sekarang, Prof. Beberapa potongan film dan video dokumenter juga sudah saya rekam langsung dari homepage Pusat Kajian Masyarakat Industri Awal. Ada beberapa gambar tentang sekolah dari abad lalu, juga dari beberapa tempat yang berbeda dan agak asing buat saya. Saya bermaksud mengundang Anda menontonnya nanti malam, sekaligus meminta Anda sebagai narasumber untuk menjelaskan dan membahas beberapa isi naskah tua tadi." "Apa? Baik, saya akan segera online dengan komputer beberapa orang teman dan tetangga yang berminat. Segera saya akan kirimkan rincian informasi waktu dan tempat pertemuan kita nanti malam, Prof. Terima kasih." Sukardal meletakkan telepon dan segera mulai memencet-mencet tombol keyboard lagi. 3, 5, 7, 9, 10 menit kemudian, dia kembali sudah menemukan banyak tambahan informasi baru di layar monitor. Tidak sampai sejam kemudian, dia sudah menggenggam setumpukan kertas hasil printout komputernya. Cukup tebal untuk menghabiskan waktunya hingga sore itu untuk membaca dan membuat banyak catatan-catatan. Lepas makan malam, Sukardal dan beberapa tetangga terdekat sudah berkumpul di balai pertemuan RT mereka, yang sekaligus juga berfungsi sebagai perpustakaan kecil, ruang diskusi, dan bahkan sebagai tempat minum-minum bersama. Ketika sang profesor tiba, diskusi langsung dimulai. Sesekali diselingi pemutaran beberapa potongan gambar yang telah direkam oleh Sukardal. Menjelang larut malam, mereka sudah tiba pada beberapa pemahaman dan kesimpulan pokok. Tiba-tiba, Sukardal menyela. "Siapa berminat ikut saya ke sekolah esok pagi?" "Sekolah? Belajar apa?" tanggap seorang lelaki tua di pojok ruangan.
Menyilang labu jenis baru, temuan saya sendiri, jawab Sukardal. Di mana? Seorang ibu setengah baya menyambung. Ya di sekolah saya, di mana lagi? Mau ikut nggak Prof? Boleh juga, sambut sang guru besar. Dan esoknya mereka semua beserta beberapa orang pemuda dan remaja setempat berkumpul lagi di kebun sayur di tanah pertanian di belakang rumah Sukardal. Kali ini sang profesor lah yang justru paling banyak bertanya, membuat catatan-catatan dalam buku sakunya, dan menawarkan jasa untuk membantu Sukardal jika ingin menulis tentang labu-labu jenis baru hasil temuannya itu. Bersama yang lainnya, dengan peluh yang mulai bercucuran dan kulit wajah terbakar sinar matahari, pakar sejarah kebudayaan itu asyik mendengarkan penjelasan Sukardal dan beberapa orang tetangganya sambil mencicipi jus labu bikinan Nyonya Sukardal dan memeriksa bibit-bibit labu baru yang siap ditanam. Ya, seharian Sukardal memang cuma seorang petani biasa. Itu pada tahun 2222.